Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aldi di channel Aldi Review Pusaka. Sebelum memulai, saya akan membawakan sebuah cerita di mana cerita ini sebenarnya sudah sangat lekat dengan orang Indonesia, terutama orang Jawa. Ada seorang tokoh dengan perawakan pendek, tubuhnya gempal besar, dan tokoh ini sangat disegani bahkan oleh Pandawa. Di sisi lain, dia adalah abdi yang setia dengan Pandawa. Bahkan sampai anak-anaknya pun diminta untuk patuh dan mengabdi kepada Pandawa. Dia adalah Semar. Ya, tokoh yang sangat digandrungi oleh beberapa orang. Tokoh ini sangat dicintai oleh berbagai pihak, baik itu orang Jawa maupun orang dengan suku selain Jawa. Sanghyang Ismoyo itu adalah nama yang tersemat olehnya ketika ia menjadi dewa. Dia adalah anak dari Sang Hyang Tunggal dan ibunya adalah Dewi Rekatawati ya. Ia memilih untuk turun ke bumi dan menjadi wakilnya orang-orang kecil. Dia lebih pro pada orang-orang yang teraniaya, orang-orang yang memiliki sifat bijaksana, orang-orang yang memiliki sifat rendah hati. Tak hayal, Semar menjadi abdi, atau bisa lebih kita katakan dia adalah seorang penasihat dari Pandawa. Pusaka yang satu ini menggambarkan Semar. Semar yang sangat luhur, Semar yang sangat disegani oleh masyarakat Jawa, entah itu tokoh fiktif ataupun dulu memang ada nyata. Yang jelas kehadiran tokoh Semar sangat disegani oleh masyarakat di Jawa khususnya. Banyak sekali orang-orang besar memakai konsep-konsep hidup Semar. Seperti misalnya Sansoyo isi Sansoyo tamungkul, orang yang semakin berisi, orang yang sebenarnya memiliki power besar seperti Semar, tidak mau menunjukkan bahwa dia adalah orang besar. Dia memilih untuk berkumpul dengan orang-orang kecil. Dia berkumpul dengan orang kecil tidak menjadi kecil, tetapi dia berkumpul dengan orang besar pun dia tidak menjadi besar. Dia mampu menyesuaikan dengan berbagai kondisi. Itulah Semar. Maka, kalau kita lihat dalam beberapa kantor, beberapa rumah, atau bahkan para pemimpin memakai simbol-simbol yang berkaitan dengan Semar. Lukisan, wayang, lakon wayang, atau bahkan pusaka yang berbentuk Semar. Dan kali ini ada sebuah pusaka yang berbentuk Semar dengan warangka yang dibuat menyerupai siluet Semar dengan landean
seperti ini, sederhana, bahkan kayunya pun hanya berwarna coklat. Menggambarkan sekali sifat Semar yang sederhana, rendah hati, dan berkumpul dengan orang-orang yang positif. Mari kita buka isinya. Ini adalah tokoh Semar, pusaka, tombak ataupun apalah itu dengan wujud Semar. Kita amati. Semar yang satu ini agak unik karena digambarkan dalam pusaka ini memiliki kuncung. Semar kuncung. Ya, memang salah satu pusaka dari Semar adalah ketika ia memegang rambutnya. Rambutnya memiliki power yang besar. Dan dalam pusaka ini ada pamor tambalnya. Pamor tambal. Oke. Bolak-balik pamor tambal. Kemudian pamor yang lainnya seperti pedaringan, ya. Kecil-kecil, rapi seperti pedaringan. Daringan kebak. Dan di belakang atau di samping atau di sisi bilah, di bagian pinggir, terdapat seperti lingkaran yang melingkari pedaringan kebak itu. Jadi, saya menyimpulkan pusaka ini memiliki 3 pamor, yakni pedaringan kebak, tambal, dan wengkon. Tentu, kalau dalam filosofi, 3 pamor ini sangat-sangat bermakna, sangat berhubungan dengan tokoh Semar sendiri. Bagaimana tidak? Semar adalah tokoh pengayom. Orang mengalami ayom, ayem, tentrem ketika ia tercukupi berhubungan dengan sandang, pangan, dan papan. Pamor pedaringan kebak berhubungan dengan sandang, pangan, dan papan. Diharapkan dalam sebuah keluarga ataupun dalam sebuah individu atau dalam sebuah organisasi, diharapkan tercukupinya ketiga aspek tersebut. Kemudian pamor tambal. Ketika tercukupi, maka kita tidak ingin terjadi sebuah musibah, terjadi sebuah bencana, terjadi sebuah mistake atau kesalahan. Maka untuk meminimalisir adanya kesalahan, adanya kekurangan, maka pamor tambal berfungsi untuk menambal hal-hal yang mungkin rusak dengan perilaku kita yang kurang baik. Maka kita akan selalu ingat bagaimana tujuan awal kita, yaitu memenuhi 3 tadi. Setelah dirasa aman, setelah dirasa sudah cukup, maka tentu ada pihak-pihak yang tidak suka dengan kemapanan kita. Kemapanan kita membuat iri orang-orang yang memang memiliki sifat negatif. Maka dalam Semar ini, pusaka Semar Kuncung ini, terdapat pamor wengkon. Wengkon, 3 pamor, 3 pamor, 3 pamor. 3 pamor, 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 3
winengku, pangkon. Orang Jawa matinya adalah ketika dipangku. Orang Jawa ketika dipangku maka mati. Kenapa demikian? Dalam huruf Jawa, mungkin dari teman-teman Jawa sudah mengetahui. Maka pangkon wengkon, winengku adalah kita yang memangku. Ketika orang iri dengan kita, ketika pihak-pihak yang ada di luar kita ingin merusak kita, ingin menjerumuskan kita, maka winengku, kita akan memangkunya. Yang hancur bukan kita, tetapi yang hancur adalah musuh kita. Walaupun kita tidak melakukan apapun. Filosofi yang terdapat dalam pusaka ini ternyata sangat besar, sangat hebat, luar biasa. Dan inilah pusaka Semar Kuncung dengan pamor triwarno. Tri artinya 3, warno adalah warna atau macam atau jenis. Semoga kita selalu dapat meneladani sikap Semar, cara berpikir Semar, ideologi Semar, dan kita termotivasi dari karakter tokoh yang bernama Sang Hyang Ismoyo, Semar, kemudian Bodronoyo, Dudo Manangunung, dan nama-nama yang lain yang tidak bisa saya sebutkan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan support terus channel ini apabila Anda suka dengan konten seperti ini. Dan ketika saya bercerita, apabila Anda lebih menikmati, saya akan membuat narasinya seperti video ini. Silahkan komentar di kolom komentar dengan komentar yang positif. Doa terbaik akan kembali baik kepada yang mendoakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Nuwun.